4 manfaat mengejutkan kunir yang jarang diketahui orang selama ini. Sahabat lansia sehat, bayangkan sebuah rempah yang telah digunakan ribuan tahun, mampu meredakan nyeri, memperbaiki pencernaan, hingga meningkatkan daya tahan tubuh, dan tersedia di dapur hampir setiap rumah di Indonesia. Namun, ironisnya, banyak lansia kita yang tidak lagi mengandalkannya. Kunyit, atau dalam bahasa ilmiahnya curcuma longa, bukan sekadar pewarna alami atau bumbu masakan. Ia adalah warisan peradaban. Dalam pengobatan Ayurveda, Tiongkok kuno, hingga jamu Jawa, kunyit dianggap sebagai emas cair yang membantu tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi apa benar kunyit memiliki dampak nyata, terutama bagi para lansia? Di video ini, saya akan mengajak Anda menyelami dunia kunyit dari sudut pandang ilmiah dan pengalaman praktisi herbal, mulai dari bagaimana ia bekerja dalam tubuh lansia, efek terapeutiknya, hingga cara tepat mengonsumsinya agar manfaatnya maksimal. Jangan lewatkan, karena di akhir video, saya akan membagikan satu ramuan kunyit yang jarang diketahui, tapi sangat bermanfaat untuk kesehatan harian lansia. 1. Kunyit dan kurkumin. Apa yang membuatnya istimewa? Komponen utama yang membuat kunyit berkhasiat adalah curcumin, senyawa aktif yang memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, antibakteri, bahkan anti kanker. Namun yang menarik, curcumin hanya sekitar 3% dari berat total kunyit. Itu sebabnya, meski kunyit banyak dipakai dalam masakan, efek terapeutiknya baru terasa bila dikonsumsi secara terarah. Bagi lansia, di mana peradangan kronis dan stres oksidatif adalah pemicu berbagai penyakit, mulai dari radang sendi, diabetes, gangguan jantung, hingga Alzheimer, kurkumin bekerja layaknya rem putih di jalanan yang licin. Ia memperlambat kerusakan dan mencegah kecelakaan metabolik. 2. Mengurangi nyeri sendi dan peradangan. Salah satu keluhan paling umum pada lansia adalah nyeri sendi atau osteoartritis. Studi yang dipublikasikan di Journal of Medicinal Food menemukan bahwa curcumin setara efektifnya dengan ibuprofen dalam meredakan nyeri osteoartritis lutut, dengan efek samping jauh lebih rendah. Curcumin menekan enzim COX-2 dan NF-kB yang bertanggung jawab atas proses inflamasi di tubuh. Pada lansia yang mengalami pembengkakan sendi, rasa panas, dan kaku saat pagi hari, konsumsi kunyit secara teratur bisa menjadi solusi alami yang aman dan efektif. 3. Menjaga kesehatan otak dan mencegah Alzheimer. Kurkumin juga menunjukkan kemampuan menembus sawar darah otak, blood-brain barrier, sesuatu yang tidak dimiliki oleh banyak molekul. Di otak, ia membantu membersihkan plak beta-amiloid yang menjadi ciri khas penyakit Alzheimer. Ini bukan sekadar teori. Studi pada populasi lansia di India menunjukkan bahwa mereka yang rutin mengonsumsi kunyit memiliki tingkat gangguan kognitif yang lebih rendah dibanding populasi bara. Kurkumin juga meningkatkan kadar hormon otak BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, yang penting untuk pertumbuhan dan regenerasi sel otak. Ini membuat kunyit tidak hanya mencegah penurunan daya ingat, tapi juga menjaga suasana hati dan mencegah depresi ringan yang umum terjadi di usia lanjut. 4. Menstabilkan gula darah dan mencegah komplikasi diabetes. Bagi lansia penderita diabetes tipe 2, kunyit bisa menjadi tambahan terapi yang sangat membantu. Kurkumin membantu meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kadar gula darah puasa, serta mencegah resistensi insulin, penyebab utama diabetes modern. Lebih dari itu, sifat antioksidan kunyit melindungi organ-organ dari komplikasi kronis diabetes seperti nefropati, kerusakan ginjal, dan retinopati, kerusakan mata. Studi menunjukkan konsumsi curcumin selama 8 minggu dapat menurunkan HbA1c secara signifikan. 5. Menjaga sistem pencernaan dan hati. Salah satu peran tradisional kunyit dalam jamu adalah memperbaiki pencernaan. Pada lansia, di mana produksi asam lambung mulai menurun, proses pencernaan pun melambat. Kunyit merangsang empedu dan enzim pencernaan, membantu tubuh menyerap lemak dan mengurangi kembung, sembelit, serta rasa tidak nyaman setelah makan. Lebih jauh,
Kurkumin melindungi hati dari kerusakan akibat toksin atau obat-obatan. Ini sangat relevan, mengingat banyak lansia yang rutin mengonsumsi obat jangka panjang, yang bisa memberatkan fungsi hati. 6. Menyehatkan jantung dan peredaran darah. Kunyit membantu menjaga lapisan endotel pembuluh darah tetap sehat. Endotel yang rusak adalah awal dari banyak penyakit jantung seperti hipertensi dan aterosklerosis. Penelitian dari American Journal of Cardiology menyebutkan bahwa konsumsi kurkumin secara teratur menurunkan risiko serangan jantung pasca operasi bypass. Selain itu, sifat antiinflamasi dan antioksidan kunyit juga membantu mencegah pembentukan gumpalan darah dan menjaga tekanan darah stabil, masalah klasik pada usia senja. 7. Meningkatkan sistem imun lansia. Seiring bertambahnya usia, sistem imun mengalami penurunan fungsi. Kunyit hadir sebagai imunomodulator alami. Ia tidak hanya memperkuat pertahanan tubuh terhadap infeksi, tapi juga menjaga sistem imun agar tidak berlebihan menyerang jaringan sendiri, seperti pada penyakit autoimun. Kurkumin juga mempercepat penyembuhan luka dan infeksi ringan yang umumnya lebih lambat pada lansia. Kombinasi antioksidan dan efek antibakterinya sangat ideal untuk menjaga lansia tetap sehat di tengah paparan bakteri dan virus. 8. Bagaimana cara konsumsi yang tepat? Meski kunyit sangat bermanfaat, tidak semua cara konsumsinya efektif. Berikut beberapa hal penting. Kurkumin larut dalam lemak, kombinasikan kunyit dengan lemak sehat seperti minyak kelapa atau zaitun untuk penyerapan optimal. Piperin dari lada hitam, menambahkan sedikit lada hitam meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Pilih bentuk segar atau bubuk alami, hindari kunyit instan dengan banyak gula tambahan. Dosis harian, sekitar 1-3 gram bubuk kunyit per hari sudah cukup sebagai pencegahan. 9. Efek samping dan batasan konsumsi. Meski aman untuk kebanyakan orang, konsumsi kunyit berlebihan bisa menyebabkan gangguan lambung atau gangguan empedu. Untuk lansia yang menggunakan obat pengencer darah, sebaiknya berkonsultasi dulu karena kunyit juga memiliki efek antikoagulan ringan. Namun dalam jumlah sedang dan dikonsumsi secara rutin, manfaat kunyit jauh lebih besar daripada risikonya. Ia bekerja perlahan, namun berdampak mendalam bagi keseimbangan tubuh. 10. Resep ramuan kunyit khusus lansia. Sebagai penutup bagian isi, inilah ramuan kunyit yang dapat dibuat di rumah. Ramuan kunyit penyehat lansia. 1 sendok teh kunyit bubuk. 1/4 sendok teh lada hitam. 1 sendok makan minyak kelapa murni. 200 ml susu almond atau santan. Madu secukupnya, opsional. Panaskan semuanya di atas api kecil, aduk hingga hangat, tidak sampai mendidih, dan minum di pagi atau malam hari. Ramuan ini tidak hanya menenangkan tubuh, tapi juga menjadi suplemen harian yang alami, murah, dan efektif untuk menjaga kualitas hidup lansia. Kunyit bukanlah solusi instan. Ia bukan pengganti obat dokter. Tapi ia adalah pendamping setia, sahabat tubuh yang pelan-pelan menguatkan dari dalam. Dalam dunia modern yang serba instan, kunyit mengajarkan kita tentang penyembuhan yang perlahan namun pasti. Untuk para anak, cucu, dan pengasuh lansia, jangan remehkan kekuatan dapur Anda. Di balik warna kuning mencolok itu, tersembunyi kebijaksanaan ribuan tahun yang masih relevan hingga hari ini. Jadi, jika Anda mencintai orang tua Anda, atau sedang mempersiapkan diri menuju usia emas, mulailah dari 1 gelas ramuan kunyit hari ini. Sahabat lansia sehat. Saya ingin sedikit mengulas testimoni dari sahabat lansia. Tentang kunir. Testimoni 1, Ibu Sumarni, 67 tahun, Semarang. Awalnya saya cuma coba-coba karena sering kembung dan lutut suka nyeri kalau bangun pagi. Tapi setelah rutin minum kunyit pakai resep dari video ini, alhamdulillah sekarang badan terasa enteng, kembung berkurang, dan saya bisa jalan pagi lagi tanpa pegal. Anak saya sampai heran, katanya saya kelihatan lebih segar dari biasanya. Testimoni 2, Pak Darto, 72 tahun, Tangerang. Saya sudah coba banyak obat sendi, tapi efeknya cuma sementara.
Setelah saya rutin konsumsi ramuan kunyit campur minyak kelapa dan lada hitam, baru saya rasakan bedanya. Sendi nggak kaku lagi, dan yang paling saya syukuri, tidur saya jadi nyenyak. Sekarang saya malah ngajarin teman-teman di posyandu caranya bikin minumannya. Testimoni 3, Ibu Rosita, 70 tahun, Yogyakarta. Sudah hampir 2 tahun saya minum kunyit sebelum tidur. Biasanya saya gampang masuk angin dan pilek tiap ganti musim. Sekarang daya tahan tubuh saya lebih kuat, dan pencernaan saya juga jauh lebih baik. Saya tetap konsultasi ke dokter, tapi ramuan kunyit ini jadi teman setia saya setiap malam. Testimoni 4, Pak Hadi, 65 tahun, Bekasi. Saya diabetes tipe 2. Dulu gula darah saya sering naik turun. Setelah rutin minum kunyit seperti yang diajarkan di video ini, gula darah saya jadi lebih stabil. Saya tetap minum obat dokter, tapi hasil cek lab terakhir bikin saya dan dokter kaget. Saya percaya ini salah satu berkat dari kunyit. Dan ini baru sebagian kecil dari ribuan penonton yang merasakan manfaat kunyit. Kalau Anda sudah coba, tulis juga pengalaman Anda di komentar. Karena satu cerita bisa menginspirasi ribuan orang lainnya.